Kita akan membaca kitab suci bersama-sama dari Ibrani pasal pertama ayat yang ke-13 dan 14. Ibrani pasal 1 ayat 13 dan 14. Setelah mendapatkan kita membaca bersama-sama bersuara semua. Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuhan kakimu. Bukankah mereka semua ada roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Tuhan berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Dengan firman-Mu yang hidup, hidupkan kami masing-masing. Dengan firman-Mu yang tidak berubah, teguhkan iman kami untuk tidak berubah. Dengan firman-Mu yang dinamis, merubah hidup kami, mentransformasikan kami, sehingga kami makin lama makin mirip Tuhan yang mencipta, yang mengasihi, yang menebus, dan yang meneguhkan kami untuk selama-lamanya. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini, berkati setiap firman yang akan dikhotbahkan, sehingga kami yang mendengar boleh bersama dengan segala orang suci di segala penjuru di seluruh dunia untuk mengerti cinta kasih Tuhan yang alangkah tingginya, alangkah dalamnya, alangkah pandangnya, dan alangkah lebarnya. Dengar doa yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, yang lalu kita sekali lagi menegaskan hubungan Kristus dengan kosmos di dalam Fatsal 1 ayat 1 sampai 3, khususnya ayat 2 sampai 3. 7 kalimat yang mengatakan tentang kristologi menggabungkan dia dengan hubungan 3 aspek. Pertama, Kristus dan alam semesta. Kedua, Kristus dan Allah Bapa. Ketiga, Kristus dan gereja. Saudara-saudara, siapakah sang anak itu? Sang anak itu adalah yang mencipta segala sesuatu, dan yang ditetapkan dari dahulu untuk mewarisi segala sesuatu, dan sedang sekarang menopang segala sesuatu. Segala sesuatu, segala sesuatu, segala sesuatu. Di dalam proses perjalanan garis sejarah ini, titik permulaan adalah Kristus, titik akhir adalah Kristus. Titik keadaan yang menyimamungkan, yang konsisten, mendukung dan menopang seluruh sejarah juga adalah Kristus. Kristus adalah Alfa, Kristus adalah Omega, Kristus adalah the sustaining power, the other providential energy from God to support the created universe. Jikalau Kristus menjadi penopang seluruh alam semesta, mengapakah kita penuh dengan ketakutan? Mengapakah kita orang Kristen penuh dengan kekhawatiran? Dia bisa menopang seluruh alam semesta. Masakan dia tidak menopang kita, tidak mendukung dan tidak memelihara kita? Asal kita berjalan di dalam kehendaknya, di dalam prinsipnya, di dalam rencana Tuhan, maka Alkitab berkata kepada kita, dunia beserta segala nafsu dunia akan lenyap. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah itu kekal selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aspek kedua, Kristus bukan adalah pencipta, pewaris dan penopang alam semesta saja. Karena relasi dia dengan Tuhan Allah, dia adalah cahaya kemuliaan yang berasal dari Tuhan sendiri, dan dia adalah perwujudan konkret daripada esensi Allah, substansi yang tidak kelihatan kepada kita. Sehingga dia adalah bukan saja pencipta, dia juga adalah pengwahyu yang menyatakan Tuhan Allah yang tidak kelihatan kepada manusia. Saudara-saudara, dengan demikian di dalam sejarah, manusia tidak perlu meraba lagi, meraba-raba untuk melihat dan mengerti siapa sebenarnya Tuhan Allah, karena sudah wujud. Yesus menghadirkan diri di dalam panggung sejarah dengan wujud
tubuh manusia adalah firman menjadi daging, adalah Allah menyatakan diri, adalah yang tidak kelihatan, menampakkan kepada manusia bahwa Dia adalah Allah yang mencintai umat manusia. Barang siapa melihat aku, engkau bukan melihat aku, tapi engkau melihat Dia yang telah mengutus aku. Saudara-saudara sekalian, inilah relasi Kristus dengan Allah Bapa. Dan relasi yang ketiga kita belajari dari firman Tuhan di Ibrani pasal pertama ayat kedua dan ketiga adalah relasi Dia dengan gereja, yang di sini sekali lagi dielaborasikan oleh penulis Ibrani di dalam pasal yang ke-13. Saudara-saudara, kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Tuhan pernah berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara-saudara, di dalam ayat ini kita melihat Kristus bukan menjadi sesuatu logos di dalam kosmos saja. Kristus juga menjadi satu sutir di dalam eklesia. Maksudnya Yesus bukan saja menjadi logika dan kebenaran yang tersimpan di dalam segala sesuatu lapisan yang dicipta oleh Tuhan Allah, sehingga kita boleh melalui prinsip-prinsip alam menemukan bijaksana dan kebenaran Tuhan yang tersimpan, yang terpendam di dalam dunia yang kelihatan ini. Saudara-saudara, melalui penyelidikan-penyelidikan, melalui penggalian-penggalian, kita melihat, kita sadar Allah Sang Pencipta adalah Allah yang berbijaksana. Allah Sang Pencipta adalah desainer yang paling sempurna. Allah Sang Pencipta telah menyimpankan bijaksana yang melampaui marifat, melampaui rasio manusia di dalam segala karyanya di dalam ciptaan. Itu sebab kita bersyukur kepada Tuhan. Setelah kita menyelidiki dunia di bawah, harus kita melihat ke atas. Setelah kita mengerti yang dicipta, harus kita bersyukur kepada yang mencipta. Setelah kita menikmati segala anugerah alamiah, kita harus beriman kepada supra alamiah. Itulah menggabungkan apa yang menjadi tugas yang disadarkan oleh orang Greka, ditambah dengan pengertian daripada apa yang disadarkan oleh orang Ibrani. Saudara-saudara, jika Yunani melihat ke bawah, Ibrani melihat ke atas. Setelah Yunani melihat ke bawah, kalau mereka tidak lihat ke atas, mereka akan menjadi orang yang arogan, yang congkak, dan merebut kemuliaan Tuhan Allah. Maka orang Ibrani mempunyai kebudayaan yang berbeda sekali. Setelah kita melihat seluruh alam semesta yang ajaib, langsung dia mengatakan, alangkah ajaibnya namamu di atas bumi ini. Saudara-saudara, dengan demikian tugas ke bawah ke atas menjadi satu. Manusia baru beres menjadi ciptaan Tuhan yang mengerti bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, lalu di sini fase yang baru, sesuatu kategori yang berlainan ditawarkan supaya kita mengerti satu hal, yaitu Yesus melampaui segala malaikat. Jangan kita hanya mengerti Yesus menjadi logika yang terpendam di dalam ciptaan. Yesus adalah melampaui dunia supra alamiah yang dicipta oleh Tuhan sekaligus. Saudara-saudara sekalian, maka Ibrani penulis mengatakan, coba pikir, bandingkan, pernahkah ada malaikat-malaikat yang mendengarkan perkataan Tuhan Allah? Engkau saja duduk di sebelah kananku. Saudara-saudara, siapakah yang boleh duduk di sebelah kanan? Berapakah yang boleh duduk di sebelah kanan? Dan sampai kapan baru boleh duduk di sebelah kanan? Ini semua adalah tema yang penting yang boleh kita pikirkan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab duduk di sebelah kanan itu mempunyai 3 lapisan arti yang sangat dalam sekali. Nanti kita akan menguraikan, dan saya sudah sering singgung pada waktu kenaikan atau waktu kebangkitan, karena ini menjadi salah satu hal yang paling penting yang sudah dicantumkan masuk di dalam iman rasuli. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, di dalam iman rasuli kalimat pertama itu mengenai
pencipta. Daripada waktu Yesus duduk di sebelah kanan Allah, di situ yang ditegaskan hanya kuasa Allah. Berarti tidak ada orang lain yang mempunyai hak setara dengan Kristus. Tidak ada orang lain yang mempunyai syarat cukup boleh diajak duduk di sebelah kanan Allah. Kedua, tidak ada malaikat-malaikat tertinggi, bahkan penghulu malaikat sekalipun yang boleh disetarakan dibandingkan dengan Kristus. Nanti di sini kita melihat Yesus Kristus adalah melebihi daripada semua makhluk yang dicipta. Yesus melebihi daripada semua yang di dunia ini. Yesus bahkan melebihi dari semua yang di dalam dunia kegagalan, sehingga penghulu malaikat pun berada di bawah Yesus Kristus. Jikalau saudara membandingkan dengan Efesus pasal pertama, Kolose pasal pertama, dan Ibrani, akan mendapatkan satu pengertian sejajar, yaitu dia mempunyai nama di atas segala nama. Nama di atas segala penguasa, nama di atas segala pemerintah, nama di atas segala sesuatu yang dicipta. Saya mengulangi lagi, dia mempunyai nama di atas segala nama. Dia diberikan nama di atas segala penguasa. Dia berikan nama di atas segala pemerintah. Dia mempunyai nama di atas segala sesuatu di dalam seluruh alam semesta. Mari kita mengikuti bersama-sama. 1, 2, 3. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama di atas segala penguasa. Ketiga, nama di atas segala pemerintah. Nama melampaui segala sesuatu di dalam seluruh alam semesta. Itulah nama Yesus. Itu sebab pada waktu engkau berdoa, jangan lupa diakhiri dengan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, waktu engkau berjuang, berperang dengan setan, jangan lupa nama Yesus. Engkau mengalahkan penguasa yang jahat juga. Saudara-saudara, tidak ada nama lebih tinggi dari nama Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lebih berkuasa dari nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kita mempunyai kemenangan. Meskipun kita mendapatkan kesulitan, hambatan, penganiayaan, diskriminasi, atau ejekan, fitnahan, bahkan umpatan, pembunuhan, tetapi ini tidak akan mengganggu kedudukan kita yang sudah dicantumkan dan sudah dipelihara oleh Tuhan di dalam surga, di dalam kekekalan. Karena identitas kita dimeteraikan dengan nama Yesus Kristus yang melampaui segala nama, melebihi segala penguasa, melebihi segala pemerintah. Saudara-saudara, puji Tuhan. Apakah ini menjadi imanmu? Amin. Saudara-saudara, jika engkau betul-betul mempunyai iman semacam ini, maka engkau menghargai diri. Saya ini orang Kristen. Saya ini orang yang mempunyai meterai nama Yesus di dalam diriku, yang memelihara aku sampai selama-lamanya. Siapakah dunia? Siapakah penguasa? Siapakah pemerintah? Siapakah penguasa di dunia jahat? Tidak usah takut, saudara-saudara. Nama itu lebih tinggi dari segala nama. Nama Yesus lebih tinggi dari segala penguasa. Nama Yesus lebih tinggi dari segala pemerintah. Amin. Aminnya kecil sekali, saudara-saudara. Percaya? Kalau memang nama Yesus lebih besar dari segala sesuatu, jangan berbuat dosa mempermalukan nama Yesus. Jangan melakukan ketidakadilan sehingga menjadikan orang mempermalukan kekristenan karena kita, engkau dan saya. Biar kita mengasihi, kita mengindahkan, kita menghargai nama Yesus, karena nama itu lebih tinggi dari segala nama. Sehingga malaikat-malaikat semua pun tidak mendapatkan undangan dari Tuhan Allah yang berkata, duduklah di sebelah kananku. Engkau saja, hanya satu yang saya undang, saya ajak duduk di sebelah kananku, yaitu Yesus Kristus. Dan saya mau tanya, selain Yesus sendiri yang diundang, kapankah dia diundang? Yesus diundang oleh Allah Bapa duduk di sebelah kanan, bukan pada waktu dia
berada di dalam surga, atau dia turun ke dalam dunia, atau dia berada di dalam mujizat. Tetapi Yesus diundang setelah dia sudah mengalahkan kuasa iblis, setelah dia sudah menanggung dosa manusia, setelah dia sudah dipaku di atas kayu salib, setelah dia sudah mengicipkan rasa kematian mengganti engkau dan saya. Saudara-saudara, Yesus telah merasakan kematian untuk mengganti engkau dan saya di hadapan Tuhan Allah menurut rencana kekekalan yang ditetapkan. Itu setelah selesai itu, maka Tuhan berkata, duduklah di sebelah kananku. Saudara-saudara, di sini kita melihat dengan jelas ada urutan-urutan yang ditetapkan oleh Tuhan, ada prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jangan kira tempat yang mulia itu disediakan oleh Tuhan bagi setiap kesempatan untuk setiap orang dan tidak ada prinsipnya. Saudara-saudara, justru terbalik. Jikalau Yesus tidak mau pikul salib, dia tidak mau naik ke atas Golgota, tak mungkin dia mati. Dan jikalau Yesus tidak mati, tak mungkin dia bangkit. Itu sebab yang tidak ada salib, tidak mungkin ada kematian. Yang tidak rela mati untuk Tuhan, tidak mungkin bangkit berdasarkan kuasa Tuhan. Dan yang tidak mati bagi Tuhan, tidak mungkin mempunyai kemenangan. Saudara-saudara, semua orang Kristen ingin berkat, tapi tidak ingin pikul salib. Semua orang Kristen ingin kelancaran, tetapi tidak ingin ikut membuka jalan bagi orang lain. Semua orang Kristen ingin menikmati anugerah, tapi tidak ingin kita bersama-sama berjuang. Semua orang Kristen ingin menuai dengan subur, tapi tidak ingin menabur. Itu tidak bisa. Yesus Kristus sudah menjadi contoh bagi kita. Dia sudah menjadi teladan bagi segala zaman. Meskipun dia anak Allah yang lebih tinggi dari anak-anak presiden, tapi dia tidak ada hak istimewa. Dia tidak ada sesuatu untuk mengampuni diri, dan sehingga dengan jalan pendek, jalan pintas, sembarangan mendapatkan kemuliaan. Dia telah menjadi contoh untuk bagaimana belajar daripada penderitaan untuk mendapatkan ketaatan, untuk mendapatkan berkat Tuhan, dan akhirnya dia boleh bagi pula dari orang mati. Saudara-saudara, Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sini bukan saja dia adalah logos daripada kosmos, dia adalah sutir dari eklesia. Berarti dia adalah juru selamat dari gerejanya. Saudara-saudara, kita sekarang membagikan alam semesta dicipta oleh dia, dan gereja ditebus oleh dia. Semua 1, 2, 3. Alam semesta dijadikan oleh dia, dan gereja ditebus oleh dia. Ini adalah dua langkah yang sama sekali berbeda. Itu sebab kita orang Kristen dimiliki Tuhan, berlainan dengan seluruh dunia dimiliki Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 24 ayat pertama dikatakan, bumi dan segala isi di dalamnya semua adalah milik Tuhan. Kalau demikian, bukankah berarti setiap orang milik Tuhan? Orang Kristen milik Tuhan, yang tidak Kristen pun milik Tuhan. Orang yang percaya milik Tuhan, yang tidak beriman pun milik Tuhan. Orang beragama milik Tuhan, orang ateis juga milik Tuhan. Karena bumi dan segala sesuatu yang berada di dalamnya semua adalah milik Tuhan, tidak terkecuali. Kalau demikian, saya milik Tuhan apa artinya? Saudara-saudara, 2 tahun yang lalu saya membuat satu lagu, sudah pernah dinyanyikan dan sekarang sudah hampir dilupakan. Sekarang ku milik Tuhan untuk selama-lamanya, dan kita tidak berubah status ini karena dialah yang telah menyelamatkan kita. Saudara-saudara, orang Kristen mempunyai double pemilikan oleh Tuhan. Pertama, kita milik Tuhan karena kita dicipta. Kedua, kita milik Tuhan karena kita ditebus. Semua 1, 2, 3. Kita milik Tuhan karena kita dicipta. Kedua, kita milik Tuhan karena kita ditebus. Nah, semua orang yang belum mengenal Yesus Kristus, yang bahkan tidak percaya Tuhan, bahkan ateis, mereka semua milik Tuhan karena mereka dicipta. Tetapi mereka tidak mempunyai hak
daripada aspek kedua ini. Kita milik Tuhan karena kita ditebus, dan mereka tidak. Mereka tidak ditebus. Mereka milik Tuhan, tapi akhirnya mereka akan diadili. Lalu mereka akan menuju ke neraka karena perbuatan dosa mereka harus dihukum. Saudara-saudara, kita milik Tuhan karena kita dicipta dan kita ditebus. Dari fase aspek kedua ini, kita melalukan diri. Kita boleh melalui sesuai penghakiman dan hukuman yang kekal. Dan waktu Kristus datang lagi, Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan bahwa tidak ada lagi hukuman bagi kita. Tidak ada lagi sangkut paut dengan dosa. Ayat yang terakhir dari pasal 9, bahwa itu sudah ditanggung, sudah diselesaikan, dan melalui penebusan kita kembali kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, Yesus Kristus duduk sebelah kanan Allah Bapa. Lapisan 3 macam ini sekarang kita akan mengerti sebagai penebus. Dia ada penebus yang pernah memberikan, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi Yesus tidak menjadi penebus yang mengatakan, aku mengampuni dosamu, beres, sudah, tidak ada hutang, engkau sudah divonis, tidak usah bayar, selesai, engkau sudah diselamatkan. Tidak demikian. Yesus menjadi sutir, Yesus menjadi juru selamat karena dia memberikan, mempersembahkan persembahan yang sah, diterima oleh Tuhan dengan keabsahan dan khasiat yang resmi, boleh melakukan penebusan bagi kita. Saudara-saudara, semua pendiri agama mereka mengajar kita berbuat baik. Kita berbuat baik supaya kita boleh diterima oleh Tuhan Allah. Kita melakukan sedekah, kita melakukan syariat daripada agama, kita melakukan ibadat dan semua kewajiban sebagai manusia yang takut kepada Tuhan. Itu selesai. Ini adalah ajaran dari agama. Lalu saya mau tanya, pendiri-pendiri agama melakukan apa untuk kita? Selain mengajar kita berbuat baik, Musa melakukan apa untuk kita? Abraham melakukan apa untuk kita? Tetapi Yesus Kristus bukan sedang mengajar kita berbuat baik. Dia sudah berada di atas kayu salib, dan dia menebus dosa kita dengan memberikan dirinya sebagai persembahan. Dia menjadi korban. Dia sendiri menjadi korban penebusan dosa. Dia sendiri digantung di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, memecahkan tubuhnya, mengalirkan darahnya. Dan dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Saudara-saudara, mengapakah Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Mengapa Yesus patut disebut sutir, patut disebut savior, patut disebut our soul's redeemer? Kenapa dia boleh menjadi penebus, menjadi juru selamat, boleh menjadi pengampunan dosa? Karena dia telah memberikan persembahan yang paling suci untuk menjadi korban kepada Tuhan Allah. Dan di situ Tuhan menerima korban penebusan dari Yesus Kristus, sehingga Tuhan boleh mengampuni dosa engkau dan saya. Saudara-saudara, tidak ada seperti Kristus. Satu-satunya yang menjadi jalan untuk membawa kita kembali kepada Tuhan, satu-satunya menjadi pengantara di mana kita tidak lagi mendapatkan hukuman dari Tuhan Allah, satu-satunya menjadi korban propisiasi. Bahasa ini istilah daripada teologi, yaitu yang menjadi penebus, yang memulihkan, yang menghentikan kemarahan Tuhan, sehingga kita tidak tertimpa hukuman yang kekal, adalah karena persembahan Yesus Kristus. Jikalau persembahan Yesus Kristus tidak diterima, dia tidak mungkin duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jikalau persembahan Yesus Kristus bercacat, tidak mungkin dia diterima, dan tidak mungkin pengampunan dosa berlaku kepada orang yang lain. Saudara-saudara, Alkitab berkata, berilah domba di dalam persembahan itu yang umur 1, yang sehat, yang seluruh tubuh tidak ada cacatnya. Saudara-saudara, berarti kalau membawa seekor domba untuk persembahan, tidak boleh bawa yang tua, yang pincang, yang sakit, yang tidak berguna. Saudara, kalau memberi persembahan cari uang yang paling jelek kan? Kalau sudah tidak pakai, mejanya tidak bisa dipakai, telepon sama gereja, silakan bawa ke gereja. Itu bukan persembahan, itu jadikan gereja sampah.
Saudara-saudara, Tuhan berkata, berilah persembahan dengan domba yang umur 1, yang sehat, yang tidak bercacat. Kalau seorang memberikan seekor domba lalu dilihat kakinya cacat, tidak boleh dibawa ke bait Allah, bawa pulang. Kalau kelihatan domba itu matanya tidak sempurna, tidak boleh diberikan kepada Yehova, karena ini cacat, bawa pulang. Kalau dombanya itu tidak beres, kalau dia itu mempunyai penyakit yang keras atau ada kusta, tidak boleh dipersembahkan, bawa pulang. Yang diberikan kepada Tuhan harus yang terbaik, karena ini tuntutan kitab suci. You only give the best. You are best to the Lord because He deserves the best. Saudara-saudara. Dan kenapa umur 1? Mengapa umur 1? Karena itu adalah saat paling sehat. Domba waktu paling sehat itu umur 1. Setelah dia dilahirkan 365 hari, dia mempunyai sesuatu pertumbuhan daripada tubuh yang paling sehat, kondisi yang paling fit dan paling sempurna. Itulah waktunya domba itu disembelih. Saudara-saudara, Yesus Kristus juga demikian, umur 33 tahun setengah. Itulah saatnya manusia, tubuh paling fit, semua adaptasi ke dalam lingkungan dan keadaan secara medis, keadaan secara akan tubuh fisik merupakan memuncak menjadi klimaks. Nah, saat itu saat yang paling sehat, kita sudah adaptasi lingkungan, kita sudah mempunyai segala sesuatu pengalaman melawan penyakit-penyakit, dan kita sudah fit, sudah betul-betul kuat. Itulah umurnya Yesus dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, tidak bercacat celah, seluruhnya sempurna. Bahkan Yesus melatih tubuhnya menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, sehingga boleh menjadi satu korban persembahan yang sempurna. Dia pilih dilahirkan di dalam keluarga tukang kayu untuk melatih diri, untuk seluruh tubuh yang disiapkan dengan spir-spir, dengan seluruh otot-otot yang sehat sempurna untuk digantung di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, jikalau persembahan Yesus Kristus tidak diterima oleh Tuhan Allah, tak mungkin dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Yesus diterima di sebelah kanan Allah Bapa, berarti bukan saja tubuhnya yang sudah sempurna, bahkan dia telah menjadi seekor domba Allah yang tidak bercacat celah, juga di dalam mentalnya, di dalam fisiknya, di dalam etika, di dalam personalitasnya, di dalam segala tingkah lakunya. Di dalam perkataan Yesus tidak terdapat kalimat yang cacat. Di dalam perbuatan Yesus tidak terdapat kelakuan yang cacat. Di dalam pergaulan Yesus tidak terdapat tindakan yang cacat. Di dalam seluruh aspek hidup Yesus tidak terdapat noda, satu titik cacat pun. Sehingga pada waktu dia mempersembahkan diri dengan seluruh persembahan yang mutlak sempurna, dia diterima oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, saya harap ini menjadi prinsip barang siapa menyerahkan diri, khususnya pemuda-pemudi menyerahkan diri. Engkau menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh, hati yang utuh, motivasi yang benar, otak yang jernih, dan panggilan yang engkau betul-betul sadar, serta kelakuan hidup yang sebaik mungkin. Engkau menjadi contoh di antara pemuda-pemudi. Saudara-saudara, Yusuf dan Daniel adalah dua pemuda di dalam seluruh kitab suci tidak menulis cacat mereka. Saudara-saudara, Yusuf tidak ada dosa perbuatan cacat yang dicatat. Saya tidak berarti dia tidak pernah berbuat dosa, tapi Alkitab tidak catat segala cacatnya, sedikit pun tidak. Demikian Daniel, Alkitab tidak tulis sedikit pun cacatnya, sedikit pun kelemahannya. Mereka adalah orang yang dipakai Tuhan di dalam perjanjian lama, yang menyatakan bagaimana seorang muda yang sempurna, yang bermoral tinggi, yang takut kepada Tuhan, yang mempunyai tubuh yang sehat, mereka boleh dipakai Tuhan sebagai satu persembahan. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya menyerahkan diri, bukan saya sudah umur 60. Saya menyerahkan diri pada waktu saya masih muda sekali. Meskipun saya tidak terlalu sehat tubuhnya, saya telah menyerahkan seluruh tubuh sampai sekarang. Tidak ada lowongan untuk saya ngomel. Capek tidak ngomel, susah tidak ngomel, karena saya tahu ini pelayanan. Saya tahu ini satu persembahan. Saya tahu ini satu hak istimewa. Kita boleh melayani Tuhan. Saudara-saudara, dengan kelakuan, pikiran, motivasi, tindakan, karakter sebaik mungkin kita melayani Tuhan.
Mengapa gereja dicela oleh dunia? Mengapa ada gereja reform yang sudah berpuluh-puluh tahun anggota cuma 5 orang? Mengapa? Sama-sama doktrinnya baik, sama-sama ajaran yang benar, tetapi jiwa pelayanan, persembahan, dan pengabdian pengkorbanan tidak ada. Saudara-saudara, gampang kita melihat siapa melayani dengan bersuka cita dan tidak. Orang yang terus ngomel tidak beres. Saudara-saudara, engkau mendekati seorang hamba Tuhan, seorang pelayan, berapa hari sudah tahu kira-kira dia bagaimana. Dari mulutnya ngomel, engkau tahu ini persembahan tidak beres. Kerohanian tidak beres karena tidak rela. Tapi ada semacam orang bagaimana susah pun terus melayani dengan sukacita, menanggung segala beban, tidak ngomel, lebih banyak beban lagi tetap jalankan. Itu orang baik. Saya harap semua anggota gereja ini dengar baik-baik kalimat ini. Dan apalagi yang sudah menjadi hamba Tuhan atau menjadi murid sekolah teologi. Jangan kira titel sudah dapat. Jangan kira ijazah sudah peroleh. Jangan kira semua itu kredit engkau sudah mendapatkan, sudah raih. Lalu engkau bisa jadi hamba Tuhan yang baik. That is another story. Saudara-saudara, Yesus menjadi sebuah persembahan. Persembahan yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mau memperkenan majikan-majikan yang hebat susah. Coba kau pergi ke bank-bank, kau pergi ke tempat-tempat kerja di bawah maskapai internasional. Majikannya mempunyai mutu dan tuntutan tinggi. Tidak gampang. Tetapi saudara-saudara, di hadapan Tuhan siapa yang bisa diperkenan? Kalau Tuhan yang menjadi majikan, menjadi bos, dan dengan tuntutan dia sebagai Tuhan, kita ini siapa yang bisa berdiri di hadapan dia? Kita siapa yang layak melayani dia? Jadi tetapi Tuhan berkata, aku tidak tuntut apa yang tidak ada padamu. Aku hanya menuntut apa yang ada padamu. Karena orang melayani Tuhan, orang mempersembahkan diri kepada Tuhan, yang dituntut oleh Tuhan bukan apa yang tidak ada pada dia, tetapi apa yang ada pada dia. Ini tercantum di dalam 2 Korintus pasal 8. Saudara-saudara, Paulus berkata, kita diperkenan oleh Tuhan bukan karena apa yang kita tidak ada, tapi apa yang kita ada. Pada waktu saya umur 24, ada satu lagu yang indah sekali syairnya. Seorang Kanada minta saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah saya menerjemahkan, lalu saya berunding dengan dia. Dan dia mengatakan, that's very good. Dia bilang, bagus sekali. Saya bilang, saya kira masih kurang bagus. Sebab mungkin bisa lebih bagus. Cuma saya sudah bekerja sebisanya saya. Lalu dia menjawab, that is enough. Even Archangel, God never require more than what he had done his best. Engkau bekerja sebaikmu. Setelah bekerja sebaikmu, maka Tuhan mengatakan cukup. Tuhan tidak tuntut lebih daripada itu. Saudara-saudara, yang menjadi kesulitan adalah kita tidak mengerjakan sebaik kita. Jika engkau sudah memperbuatkan segala sesuatu dengan sebaikmu, dengan semampumu, dengan semungkinmu, dengan seluruh hatimu, maka Tuhan Allah tidak menuntut lebih daripada itu. Malaikat pun tuntutannya cuma itu saja. Saudara-saudara, jika engkau hanya bisa memberikan 1 bulan 200.000, tidak usah minder kalau engkau sudah kerjakan apa yang Tuhan beri. Kalau engkau bisa memberikan 200 juta sekalipun, engkau telah begitu banyak penipuan terhadap Tuhan. Tetap Tuhan tidak berkenan. Biar kita belajar akan hal ini. Do my best, do my best, do my best. Nothing more than that. Tuhan menuntut apa yang ada pada kita, bukan menuntut apa yang tidak ada pada kita. Dan kita mau tanya, apakah saya sudah bekerja sebaiknya saya? Kadang-kadang saya pikir, mungkin dah saya tambah lagi pelayanan. Mungkin dah orang bilang, lu gila lu. Sekarang Stephen Tong itu bukan umur muda. Sekarang ia punya waktu di atas angkasa lebih banyak daripada di atas mimbar. Iya betul juga ya. Khotbah 1 jam, tapi terbangnya 12 jam. Itu apa itu? Sabtu minggu begini-begini ini. Can I do my best? Oh, saya berdoa supaya ada kapal terbang lebih cepat lagi. Hemat waktu, bisa pergi lebih banyak tempat lagi. Kalau mungkin 1 minggu 15 hari, itu lebih bagus. Saudara, kalau bisa setiap hari, itu hari Minggu. Kalau bisa setiap hari khotbah berapa kali. Kalau bisa kekuatan itu terus ada dari Tuhan. Heran sekali, setiap kali saya khotbah, kenapa ini hari tidak datang? Aduh, saya sakit tenggorokan, parau, darah suara. Heran, aku yang khotbah kok dia yang parau ya.
Ada penggantinya di tempat-tempat. Ini kali ke Taiwan ada yang sakit di ini. Ke Hong Kong ada. Saya heran yang, betul-betul cinta aku. Aku khotbah kamu yang mengganti aku sakit tenggorokan. Saudara-saudara. Do your best. Waktu saya muda, dari pagi sampai malam, sampai dokter bilang, ini radang. 2 bulan tidak boleh ngomong. Saya bilang, nyalah. Langsung besok saya khotbah lagi 5 kali. Tidak boleh ngomong, saya khotbah. Akhirnya sudah sembuh. Sekarang menjadi tidak bisa sakit. Hampir tidak ada. Saudara-saudara, sudah pernah kan dengar khotbah saya seperti itu? Sudah dilatih, sudah lewat kematian, sudah bangkit. Leher yang bangkit. Leher yang sudah pernah mengalami kematian dan kebangkitan. Sekarang ada kuasa kebangkitan di sini. Jadi khotbah-khotbah itu sudah habis-habis. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya kira kalau saya tidak khotbah, saya lebih cepat tua. Karena khotbah-khotbah memaksa. Paru-paru mesti begini terus. Jadi itu bernapas yang di dalam keluar. Kadang-kadang 20 detik, kadang-kadang 25 detik tidak boleh bernapas. Dan napasnya mesti seperti ikan kakap itu cepat-cepat. Saudara. Lalu angin udara oksigen masuk keluar lagi. Dengan demikian, Tuhan memberkati. Saudara-saudara. Kalau pensiun cepat tua semua. 1, 2, 3. Oh, tidak percaya. Saudara-saudara, engkau berbahagia kalau bisa dengar firman Tuhan dengan baik-baik. Prinsip hidup itu diterapkan satu-satu langkah persatu. Seluruh hidupmu itu meskipun tidak kaya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting itu berkenan di hadapan Tuhan. Yesus memberikan persembahan untuk orang lain. Menyerahkan diri demi orang berdosa. Mengkorbankan diri bagi mereka yang benci dia. Ini namanya rohani. Saudara-saudara, maukah engkau mengkorbankan diri untuk mereka yang benci kamu? Tak mungkin. Orang yang baik sama kamu saja, kamu lupa budinya. Orang yang selalu menolong engkau tetap tidak memberkati mereka. Yesus adalah berbeda dengan semua orang. Orang memusuhi dia mati bagi mereka. Orang belum percaya dia mengalirkan darah dulu bagi mereka yang belum percaya. Diperkenan karena dia memberikan persembahan. Persembahan diterima oleh Tuhan, maka persembahan itu diterima dengan satu bukti. Duduklah di sebelah kananku. Apa yang kau offer, apa yang kau persembahkan sudah diterima. Sekarang duduk di sebelah kananku. Maksud kedua, mengapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Karena dia betul-betul sudah mengalahkan setan. Betul-betul sudah mengalahkan di dalam peperangan rohani. Saudara-saudara, mari kita melihat segala sesuatu daripada pandangan kosmos, satu kosmik drama, satu supernatural konflik, sesuatu peperangan warfield di dalam spirit. Saudara-saudara, saya selalu mengajak saudara untuk melihat dari fase yang lain, sehingga ini menjadi satu mimbar yang mengajak kita bukan hidup statis, tapi hidup dinamis. Saudara-saudara, pada waktu engkau melihat, sesuatu perdagangan yang selesai, engkau bilang sudah selesai. Saya bilang belum, karena di belakang perdagangan itu masih ada hal-hal yang lain, di mana engkau bertanggung jawabkan secara etika, bertanggung jawabkan secara siasat iblis, bagaimana engkau berperang dengan segala sifat kejahatan dari dunia. Saudara-saudara, selalu hidup dalam keadaan dinamika yang seperti ini, maka engkau menjadi sesuatu pengertian yang berbeda dengan orang lain. Yesus Kristus diajak untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena apa? Dia benar-benar perang, benar-benar masuk ke dalam medan perang. Saya sebenarnya boleh menjadi seorang dosen teologi yang sekarang tidak lagi banyak khotbah. Cuma utus murid-murid khotbah. Lalu saya kasih tahu supaya mereka pengaruh lebih banyak. Saya di belakang sebagai jenderal yang mengutus. Tidak. Saya lihat Yesus tidak demikian. Waktu Yesus mengutus mahasiswanya pergi. 2. 70 dia sendiri pergi berkhotbah. Saudara-saudara, banyak dosen teologi tidak demikian. Banyak pendeta senior tidak demikian. Mereka sudah latih orang lain, dia tunggu di belakang, mengatur ini dan itu. Tidak. Biar kita sendiri masuk di ladang, kita sendiri berperang, kita masuk ke dalam tempat pertempuran yang paling sulit. Saudara-saudara, itulah menjadi teladan, menjadi contoh, dan menjadi sesuatu yang boleh diingat oleh orang-orang yang mau belajar. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus berperang. Yesus berperang dengan setan. Yesus berperang, bergumul, bergulat dengan iblis. Bahkan sampai ke atas kayu salib. Saudara-saudara, dia taat sampai mati. Dan mati di atas kayu salib. Filipi pasal 2 ayat
6, 7, 8. Saudara-saudara, itulah sebab Allah membangkitkan dia. Allah mendudukkan dia sebelah kanan. Allah memberikan kemuliaan lebih besar dari siapapun. Karena dia pernah berperang sendiri. Dia sungguh-sungguh terjun. Dia bukan saja berkorban, dia berperang dengan setan. Saudara-saudara, hidup kita adalah hidup peperangan rohani, hidup peperangan etika, hidup peperangan karakter, hidup peperangan prinsip, hidup peperangan iman dengan yang tidak beriman, yang tidak berprinsip, yang tidak beretika, yang tidak berfirman. Saudara-saudara, semua firman yang kita dengar, prinsip yang kita ketahui, dan segala kebenaran kita sadar adalah supaya kita terapkan di dalam hidup sehari-hari di dalam berperang. Nah, saudara-saudara, itu bukan tugas seorang pendeta. Ya biarlah cinta kasih Tuhan, biar kita tutup semua. Tapi mendidik sampai orang bertanggung jawab, supaya mereka betul-betul menerapkan kebenaran ke dalam hidup sehari-hari. Itu tidak diajarkan di dalam banyak sekolah teologi. Banyak orang lulusan tidak mengerti akan hal itu. Banyak bukan saja tidak mengerti, bahkan banyak orang yang namanya pendeta melanggar kode etika seperti itu. Di Korea ditemukan 584 gelar doktor palsu, di antaranya 60% pendeta. Saudara-saudara, karena apa? Minder. Pendeta kalau tidak ada gelar doktor seperti tidak bisa jadi hamba Tuhan. Jadi juga pakai cara uang pergi beli yang palsu, lalu namanya doktor, akhirnya ditangkap sama pemerintah. Justru pendeta yang paling banyak bohong. Jangan kira asal dia perempuan kamu nikah. Jangan kira asal dia lulusan luar negeri, engkau kira dia hebat. Jangan kira dia asal dia pendeta, dia pasti jujur. Jangan kira dia asal doktor, dia pasti berbobot. Ini saya terus didik, terus mengingatkan. Di dalam institut STTRI saya berkata, jangan cari hanya titel. Jangan datang hanya untuk kredit-kredit. Saudara-saudara, engkau mempunyai gelar, tidak ada bobot. Sama engkau berbobot, tidak ada gelar lain. Berbobot tinggi, kurang gelar, sayang sedikit. Bergelar tinggi, tidak bobot, malu segudang. Begitu. Ayo ikut saya yuk. Berbobot, tidak bergelar, sayang sedikit. Semua 1, 2, 3. Berbobot, tidak bergelar, sayang sedikit. Bergelar, tidak berbobot, malu sekali. Sudah 1, 2, 3. Bergelar, tidak berbobot, malu sekali. Gampang sekali kok, begitu saja. Lambat laun engkau akan melihat doktor-doktor penuh banyak sekali. Tapi siapa yang memberikan firman, memberikan bobot, mengajak kita hidupnya maju di dalam rencana Tuhan, itu orang-orang tertentu saja. Saudara-saudara, sama-sama murid Yesus. Ada yang nama Yudas, ada yang namanya Petrus. Sama-sama rasul. Ada orang yang tidak ada lagi sesuatu yang kita boleh ingat. Ada yang seperti Paulus berjuang sini sana sampai mendirikan gereja di seluruh penjuru-penjuru yang bisa dia capai. Pada waktu dia sudah tua, dia mengatakan, sasaran terakhir bukan di sini. Saya mau ke Roma, saya mau pergi ke Spanyol. Mengapa mengatakan kalimat itu? Hatinya tidak mau mati. Kenapa tidak mau mati? Spanyol adalah pantai yang paling ujung. Karena menurut orang kuno, seberang itu cuma ada laut, tidak ada lagi. Itu namanya ujung bumi. Berarti dia mempunyai sesuatu kemungkinan terus sampai ujung bumi. Saudara-saudara, Yesus diperkenan dan disuruh duduk di sebelah kanan. Ini kedua. Ketiga, Yesus sudah diberikan kuasa. Engkau sudah memberikan persembahan yang diberkenan. Engkau sudah terjun ke dalam peperangan dan sengit engkau melawan akan musuh. Sekarang duduk di sebelah kananku. Karena ini ada tempat ketiga. Artinya apa? Yaitu engkau menjadi penguasa. Tempat kanan berarti tempat penguasa. Tempat kanan berarti tempat mempunyai tapuk kuasa di dalam tangannya. Dia mempunyai kemungkinan memerintah, menguasa. Karena aku mempercayakan engkau duduk di sebelah kanan. Saudara-saudara, sebenarnya penguasa dunia ini siapa sih? Semua raja, semua presiden pada waktu di atas takhta, dia kira dia yang penguasa. Tetapi sebenarnya yang menguasai yang total bukanlah orang-orang ini. Di belakang masih ada dua penguasa. Pertama, penguasa sementara menguasai mereka, setan. Kedua, penguasa yang tertinggi, Tuhan Allah, yang menetapkan kapan engkau naik, kapan engkau turun. Saudara-saudara, jangan sombong. Kuasa di tanganmu itu cuma pinjaman. Kedudukan yang berada di dirimu itu cuma pinjaman. Kemuliaan, kehormatan yang ada padamu itu cuma pinjaman. Kapan Tuhan ambil kembali, engkau langsung menjadi orang dipermalukan, dihina, tidak ada apa-apa lagi.
Saudara-saudara, inilah dunia. Penguasa-penguasa lain sama pemimpin-pemimpin. Pemimpin berjiwa masih mencintai yang dipimpin. Penguasa berjiwa memerintah dan menguasai yang dikuasai. Itu berbeda. Tapi Tuhan Allah berkata, Kristus adalah pemimpin gereja, penguasa alam. Dan Kristus duduk di sebelah kananku. Engkau duduk di sebelah kananku. Tunggu sampai aku menjadikan musuh-musuhmu itu tumpuan kakimu. Saudara-saudara, di sini istilah tunggu atau menunggu. Sampai berarti belum. Dan sekarang saya akan memakai waktu terakhir untuk membicarakan tentang tunggu, sampai, dan sabar, menanti. Ini rahasia rohani. Saudara-saudara, banyak orang mau tahu cepat-cepat berkuasa, cepat-cepat memimpin, cepat-cepat kaya, cepat-cepat menjadi nonjol, cepat-cepat sukses. Itu justru menjadi jerat yang mematikan engkau selama-lamanya. Saudara-saudara, jikalau kuasa itu datang terlalu pagi dan engkau sudah mendapatkan pinjaman kuasa, itu akan menjadi engkau terlalu gampang main-main dengan kuasa. Dengar baik-baik. Jikalau kemuliaan kehormatan datang terlalu pagi, engkau akan memakai itu untuk membanggakan diri, menjadi sombong, menjadi merebut kemuliaan Tuhan Allah. Dan akhirnya engkau akan dipermalukan lebih banyak pada waktu engkau tua. Jadi di sini saya lihat Yesus sudah menang, sudah perang, sudah mengalahkan iblis, sudah. Masih ada musuh, masih. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, hari terakhir. Loh, kalau demikian kemenangannya tidak tuntas. Secara identika, secara dia punya kedudukan, kemenangan Kristus sudah mutlak dan tuntas. Tapi secara realita, Tuhan masih memperbolehkan musuhnya tunggu hari kiamat. Susah ya. Ini rahasia rohani. Saudara-saudara, Tuhan Allah tidak mengatakan, sekarang engkau sudah menang, no? Engkau sudah mutlak menang. Sekarang ayo masuk surga. Sudah disediakan villa yang paling besar di tempat surga yang paling enak. Engkau pergi situ. Sudah, engkau ngasuh sampai selama-lamanya. Tidak. Engkau mesti tunggu sampai saya membuat musuh-musuhmu itu tumpuan kakimu. Berarti apa? Engkau sudah menang. Sekarang gereja harus memakai teladanmu untuk berperang sampai engkau tunggu sampai hari kiamat. Sampai ke the end of the world. Itulah susahnya orang Kristen. Kenapa kalau Kristus sudah menang, orang Kristen masih dibunuh? Kenapa kalau Kristus sudah mengalahkan setan, setan masih begitu berani melawan kita? Kalau dunia ini sudah milik Tuhan, mengapa setan masih menguasai begitu banyak orang yang lebih berkuasa dari gereja? Nah ini, engkau duduk di sebelah kananku, tunggu sampai aku jadikan musuh-musuhmu tumpuan kakimu. Belum, berarti belum enak. Sudah menang, belum enak. Sudah menang, belum nikmat. Sudah menang, tunggu lagi. Saudara-saudara, kerohanian yang mengerti akan tunggu. Kerohanian yang taat kabar tunggu. Kerohanian sadar harus tunggu. Kerohanian dari seseorang yang berani tahan sabar dan tunggu. Itu kerohanian yang selalu tidak dipelajari oleh orang Kristen. Karena tidak mau tunggu, semua rusak. Banyak orang tidak mau tunggu sebelum nikah. Perutnya gede, susah, bentuknya sudah robah, bikin malu. Karena tidak mau tunggu, akhirnya keluar dari sekolah, tidak lulus. Karena tidak mau tunggu. Engkau ada potensi? Ada. IQ-nya tinggi, kalau begini langsung hebat? Tidak. IQ tinggi, mesti belajar mati-matian, tunggu sampai lulus, buktikan engkau bisa. Saudara-saudara, gereja sudah mempunyai visi, sudah. Kalau sudah mempunyai visi, mempunyai urapan, mempunyai Roh Kudus, mempunyai firman, apa? Tunggu. Tetap diterapkan setiap hari berperang dengan setan sampai kemenangan itu diberikan. Nah ini satu hal rahasia, satu kunci kemenangan yang luar biasa. Saudara-saudara, Paulus dipanggil Tuhan Allah. Dia seorang hebat. Kenapa? Karena dia sebenarnya adalah orang yang paling intelektual, orang paling pintar, orang yang mempunyai pengetahuan paling tinggi. Dan dia dari kecil secara ketat dipimpin di bawah Gamaliel, profesor yang paling besar. Lalu Tuhan panggil dia. Oh, Tuhan perlu saya sih. Tuhan tahu saya lulusan Gamaliel. Sekarang saya datang melayani Tuhan karena Tuhan tahu kalau Petrus, Yohanes, Yakobus itu semua bahasa Yunaninya jelek. Mereka lulusan Galilea. Jadi Tuhan perlu saya. Saya kalau masuk ke kelompok Yesus ini menjadi kelompok yang bermutu karena saya intelektual. Saya akan membantu gereja.
Nah, banyak orang sikapnya seperti, tapi Tuhan mengatakan, Paulus, aku panggil engkau. Sesudah panggil, bagaimana? Langsung dipakai? Tidak. Dia mesti ke Arab, ke padang belantara 3 tahun setengah. Tunggu. Nah, ini loh satu hal yang hilang daripada pendidikan teologi sekarang. Banyak orang langsung mau makan berapa kacang kuning terus jadi malaikat. Sedikit langsung sudah jadi. Tunggu. Kalau engkau dengar seorang khotbahnya bagus, tahu tidak berapa tahun dipersiapkan oleh Tuhan? Nah, enak aja ya. Tahu tidak? Saya sebelum masuk sekolah teologi sudah khotbah 800 kali. Orang bilang ini anak kelas 1, khotbahnya lumayan. Banyak bakat. Dia ada bakat, saya tidak ada. Bukan ada bakat sebelum itu mau nak khotbah ke penjara, khotbah ke sekolahan, khotbah ke tempat pos Injil, ke kampung-kampung yang kecil, khotbah pergi ke sini sana, latih 800 kali baru sekolah teologi. Tunggu. Yesus sudah menang, sudah duduk sebelah kanan Allah. Tunggu, aku jadikan musuh-musuhmu itu tumpuan kakimu. Tunggu. Musa mendapatkan segala pengetahuan yang lengkap dari semua orang Mesir. Yang pada waktu itu Mesir mempunyai teknologi yang paling tinggi. Mesir sudah mendirikan itu piramid. Yang satu piramid memerlukan jutaan batu. Dan satu batu kira-kira 2.500 kilo. Bagaimana bisa dinaikkan ke tempat yang 555 kaki di atas permukaan bumi? Itu orang tidak tahu, arsitek sekarang masih heran. Bukan saja demikian, di dalamnya itu ada lubang antara batu dan batu. Lubang itu disisipkan begini sehingga lubang itu dilihat dari tempat yang tertentu bisa menembus satu bintang. Dihitung berapa ribu tahun lagi ketemu bintang itu lagi. Sekarang terbukti. Dan waktu itu, waktu Musa itu, the first emperor Qin Shi Huang dari China belum mendirikan akan itu apa itu tembok raksasa. Itu piramid sudah jadi. Jauh lebih tinggi dari apapun. Bangunan yang paling tinggi. Saudara ke Washington DC baru tahu kalau itu Washington Monument tingginya hampir sama dengan piramid. Dan piramid yang terbesar tingginya lebih tinggi kira-kira adalah 20 meter daripada Monas. Saudara, Monas kalau dijajah di situ cuma tusuk gigi satu saja. Dan Musa seorang pemuda yang sudah belajar semua pengetahuan. Lalu Tuhan mengatakan, Musa, aku akan pakai engkau menjadi hambaku. Tuhan perlu saya hebat kok. Hebat sekarang mau dipakai Tuhan membantu gereja, membantu pekerjaan Tuhan. Lord, I come to help you. I have so learned. Begitu terbelajar, Tuhan bilang, tidak. Aku memanggil engkau. Setelah berapa? Dia menganggap diri hebat. Langsung dia melayani Tuhan. Dia membunuh orang Mesir. Dia membela bangsa Israel. Tuhan bilang, oke, you mau melayani saya? Hebat ya? Oke, tunggu 40 tahun. Musa mesti tunggu 40 tahun. Fasilitanya tidak guna. Dia pintar pidato yang dengar tidak bisa dengar. Dia mengetahui segala pengetahuan arsitektur, sejarah militer apa. Sejarah mengatakan dia pernah pergi ke Ethiopia, lalu perang mengalahkan jenderal Ethiopia. Dia pulang. Waktu dia pulang disambut oleh Firaun. Musa mungkin seperti seorang pangap yang betul-betul gagah, perwira yang begitu hebat, jenderal yang besar. Sekarang saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Tuhan bilang tunggu 40 tahun. Jadi saben hari umur 41. Hei kambing sini. 42, 43, 44, 50, 60, 70. Sudah 80. Aduh maksud dia kuburan. Tuhan bilang sekarang saya mau pakai engkau. Nah enak ya. Enak ya. Wait. Theology of waiting. Tunggu. Heran, saya terus heran. Kenapa 10 tahun ini tidak mikir pergi ke kota-kota lain? Karena yang membutuhkan banyak sekali. Terus diikat oleh GRI. Saban minggu GRI. Sampai 2000 tahun baru pergi ke Singapura, Kuala Lumpur, Taipei. Mereka bilang, Patong kita tidak sangka lu mau datang. Dulu kita kalau tunggu itu mesti 3 tahun baru dapat 3 hari. Tidak mau datang, kita undang pun tidak berani mimpi. Sekarang kok saban minggu datang sendiri, pakai kapal terbang. Kok mau ya? Saya juga tidak tahu kok mau kok. Itu situ yang menentukan. Nah, saudara-saudara. Kenapa? Tuhan suruh tunggu. Karena kalau 10 tahun yang lalu saya mulai khotbah sini sana, khotbahnya kurang mateng. Sekarang lumayan gitu ya. Tapi masih kurang. Ini seluruh hidup di dunia cuma praktek. Besok pelayanan di kekal itu jadi mateng. Sekarang praktek terus. Saudara-saudara. Waktu saya baca itu tafsiran.
Ada juga yang telitinya luar biasa, tetapi message-nya kurang. Ini ada kelebihan, itu ada kelebihan. Saudara-saudara, tunggu. Di dalam bahasa Tionghoa yang dikutip daripada filsafat Lao Tzu, Da Qi Wan Cheng, itu diterjemahkan selalu salah, yaitu perkakas yang besar jadinya lambat. Kalau engkau mau bikin yang gampang, langsung bikin. Mau bikin mesin yang besar, jadinya lambat. Pada istilah Wan Cheng itu bahasa kuno, bukan lambat. Itu ada seperti tidak jadi. Banyak orang yang hebat, kelihatannya tidak jadi. Banyak orang yang sukses, kelihatannya tidak sukses. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, mana suksesnya? Yesus belum pernah mendirikan satu sekolah. Yesus belum pernah mendirikan partai Kristen. Yesus tidak mendirikan satu universitas. Yesus bahkan belum pernah menulis satu lagu Kristen. Yesus belum menulis satu Injil. Pada waktu dia umur 33, tidak jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa. Bahkan dia sepadang kara dipaku di atas salib. Tapi dia mengatakan, genaplah. Rencana Tuhan sudah digenapi sekarang. Orang tidak tahu. Tunggu. Yesus disuruh tunggu. Lalu Yesus bilang, pergi ke seluruh dunia, kabarkan Injil ini. Tetapi jangan pergi, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Saudara-saudara, saya begitu sedih melihat gereja-gereja yang paling banyak khotbah tentang Roh Kudus. Justru mereka yang tidak pernah tunggu baik-baik dan tidak pernah belajar baik. Dan mulutnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu mengkritik Stephen Tong tidak Roh Kudus, gereja Reform tidak Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita tidak Roh Kudus, siapa yang memberikan kekuatan kita terus mempertahankan firman-firman? Roh Kudus adalah roh kebenaran. Saudara-saudara, setan telah berbuat sesuatu pertukaran yang begitu hebat untuk menipu, membutakan manusia. Jadi orang bicara Roh Kudus dikira itu sudah ada Roh Kudus, padahal yang dibicarakan begitu lawan prinsip dengan Alkitab. Begitu berbeda dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, yang menyebut Roh Kudus, menyebut Roh Kudus, justru ada yang tidak mempentingkan firman, padahal firman diwahyukan oleh Roh Kudus. Tunggu. Engkau mesti tunggu. Engkau justru tunggu, maka saya belum kerja. Itu malas. Saudara-saudara, orang malas yang bilang, nah pasti Pentong bilang tunggu, jadi saya tunggu sampai Yesus datang baru kerja. Bukan begitu. Saudara-saudara, ini adalah paradoks. Mesti tunggu, mesti cepat, mesti rajin, tapi mesti juga tahan diri. Ini tidak gampang. Ini teologi tunggu dan rajin, cepat dan pelan. Ini satu paradoks yang luar biasa. Tapi saya tahu, Paulus tunggu, Musa tunggu, Daud tunggu. Daud diurapi menjadi raja sampai dia naik ke atas takhta. Coba pelajari baik-baik berapa puluh tahun. Saudara-saudara, bukan langsung. Samuel mengatakan, aku mengurapi engkau. Sesudah itu dia mesti tunggu sampai Saul mati, baru dia jadi raja. Dia tidak bisa. Dan dia tahu dia urapan Tuhan. Tunggu. Elias diberikan Tuhan perintah, pergi menemukan Elisa dan panggil dia untuk meneruskan engkau. Lalu Elisa datang. Berapa tahun di bawah Elias, tidak kerja apa-apa. Tunggu apa? Dia menjadi penuang air, berarti melayani seperti seorang jongos, seperti seorang pembantu melayani Elias. Elias dilayani sampai Elias pergi, langsung waktunya dia sampai, dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan dia mengetahui, waktu tunggu saya tidak ada banyak ngomong. Saya tunggu. Dan waktu tunggu saya minta satu hal. Kalau Elias sudah pergi, saya minta double porsi kuasa Roh Kudus. Itulah sebab di dalam seluruh kitab suci kita melihat Elias melakukan 7 kali mujizat. Tetapi Elisha melakukan 14 kali mujizat. Elias membangkitkan satu orang waktu dia hidup. Elisa membangkitkan satu orang waktu dia hidup. Waktu dia mati membangkitkan satu lagi. Sudah mati masih bisa membangkitkan orang. Ada orang yang membawa orang mati. Waktu itu turun mereka ketakutan lempar mayat. Mayatnya kena tulangnya Elisa, bangkit. Yang mati membangkitkan orang itu seluruh sejagat cuma satu kali. Elisa. Karena roh ada pada dia. Dia tunggu. Saudara-saudara, tunggu apa? Tunggu musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Berarti sekarang masih ada musuh gerejamu. Engkau Kristus sudah bangkit, sudah menang, duduk sebelah kanan. Memang sudah diterima, sudah menguasai, sudah. Tetapi masih tunggu apa? Tunggu gereja juga menang. Nah, saudara, Kristus di mana sekarang? Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, betul? Amin. Cukup? Belum.
masih menunggu gereja berperang seperti prinsip dia, menyontoh teladan dia, menjalani jejak kaki dia, meneruskan tugas dia. Yesus sudah menang, gereja belum menang. Yesus menunggu apa? Menunggu hari kemenangan gereja. Kita sekarang berperang, perang seperti Yesus, sampai pada satu hari kita boleh juga menang. Yesus datang kembali. Pada waktu itu musuh akan menjadi tumpuan kaki. Tumpuan kaki berarti dia akan menginjak di atas mayatnya kaki, menyatakan kemenangan. Ini hari belum sampai. Hari ini kalau belum sampai, kita menunggu. Dan biar kita pada waktu tunggu, kita belajar bagaimana berperang, bagaimana taat, bagaimana seperti Yesus Kristus, untuk menjadi yang memberi persembahan, yang berperang, dan yang sungguh-sungguh berkuasa sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Yesus duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan. Tetapi heran sekali, di dalam Alkitab satu kali mengatakan dia berdiri di sebelah kanan. Kapan itu? Kapan? Saudara tidak tahu. Engkau bilang tidak apa-apa lah, duduk berdiri pokoknya di kanan. Udah capek berdiri, udah capek berdiri, duduk. Sudah duduk terus capek, duduk kanan. Begitu, saudara-saudara. Alkitab justru pernah mengatakan satu kali saja Yesus berdiri. Kapan itu? Pada waktu Stefanus dilempar batu sampai mati. Pada waktu mereka merajang dia dengan batu, 1, 2, dia sudah pusing, gegar otak, pecah-pecah, darah mengalir. Dan waktu dia sebelum mati, dia melihat ke atas. Langit terbuka, orang lain tidak lihat. Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saya sangat tertarik dengan catatan ini. Mengapa Yesus berdiri saat itu? Saudara-saudara, bukan karena capek duduk berdiri sebentar dan duduk lagi, bukan. Yesus mengapa berdiri? Dia berdiri karena dia menghargai mereka yang rela mati bagi dia. Dia berdiri karena dia menghargai orang yang melayani dia dan sampai dianiaya sampai mati, tidak berkompromi. Berarti Yesus di surga berdiri menyambut hambanya, menyambut yang setia. Dia tunggu gereja ada orang yang seperti ini. Saudara-saudara, puji Tuhan, setiap kali gereja dianiaya, saya membayangkan Tuhan Yesus berdiri menyambut semua yang dianiaya. Karena Tuhan menghargai mereka yang menghargai Tuhan. Semua. Tuhan menghargai mereka yang menghargai Tuhan. Tuhan tidak perlu hormat kepada manusia. Tuhan tidak perlu memberikan salut kepada manusia. Tuhan tidak perlu menghargai manusia. Tapi Yesus berkata, barang siapa melayani Bapakku, dia dihormati oleh Bapakku. Dan aku sendiri akan menghormati dia. Yesus Kristus berdiri pada waktu Stefanus dilempar batu. Dia diterima karena engkau akan bersama dengan aku. Disambut di dalam kemuliaan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kesadaran dia sudah menang. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi melalui kematian. Dan kita diajak untuk tunggu. Karena kita pun harus berteladan Yesus Kristus untuk mencapai kemenangan. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua berdoa, semua bersyukur kepada Tuhan. Karena Kristus sudah memberikan persembahan. Dan Kristus menjadi contoh kita memberi terbaik kepada Tuhan. Dan Kristus sudah mengalahkan musuh. Dan Kristus masih disuruh tunggu. Sehingga gereja juga harus menang. Kita berdoa bagi diri. Semua buka suara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dengan kemenangan yang sudah dicapai dan diraih oleh Tuhan. Engkau yang mati bagi kami, Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau pernah memberikan persembahan yang terbaik yang tidak bercacat celah menjadi contoh bagi kami. Kami berterima kasih Engkau pernah mengalahkan musuh dengan peperangan yang sengit. Kami berterima kasih Engkau pernah diberikan hak untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi contoh. Engkau menunggu, meskipun Engkau sudah menang, masih tunggu supaya musuh dijadikan tumpuan kakimu. Kami berdoa kiranya hari itu cepat tiba. Kami dengan mengabarkan Injil dan betul-betul terjun ke dalam
dalam segala perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan, kami boleh diperkenan oleh Tuhan juga. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.